Setelah pembicaraan Xiaoyan dan juga Tetua Jinsi terkait plan Gu berakhir, Tetua Jinku yang sebelumnya pergi mengumpulkan bahan obat pun akhirnya kembali. Karena semua bahan sudah tersedia, Xiaoyan pun tidak ingin membuang waktu lagi dan bersiap untuk memulai pengobatan. Sesampainya di dalam aula, Xiaoyan lalu meminta Tetua Jinsi agar berendam di sebuah baskom berisikan air mendidih. Setelah itu, Xiaoyan lantas mengerahkan api hijau giok dan membakar semua bahan obat yang dikumpulkan menjadi sebuah cairan obat berwarna merah. Dengan jentikan jarinya, cairan obat itu pun perlahan jatuh ke dalam baskom. Dan dalam sekejap, permukaan air pun segera berubah menjadi merah. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan lalu memberikan sebuah pil obat kepada Tetua Jinsi. Begitu pil ini memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang pun segera menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Tidak hanya itu, kekuatan obat yang terkandung di dalam baskom juga perlahan mulai terserap masuk. Di tengah bentrokan panas dan dingin itu, terlihat cairan berwarna keabu-abuan mulai merebas keluar dari hidung Tetua Jinsi. Selama proses ini berlangsung, Tetua Jinsi benar-benar menderita rasa sakit yang luar biasa. Namun di situ, Xiaoyan meminta Tetua Jinsi agar tetap bertahan dan sebisa mungkin menahan rasa sakit tersebut. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan lantas menyalurkan api hijau giok ke dalam baskom untuk meningkatkan suhu air yang ada di dalamnya. Dengan munculnya nyala api, cairan keabu-abuan yang merembes keluar dari tubuh Tetua Jinsi pun secara alami terus mengalami peningkatan. Begitu racun ini keluar, api hijau giok akan langsung membakarnya sehingga kemurnian dari ramuan obat di dalam baskom akan tetap terjaga. Setelah metode ini berlangsung lebih dari 8 jam, pengobatan pun akhirnya dihentikan karena kekuatan obat telah terpakai sepenuhnya. Jika dilihat dari kecepatan ini, sebagian besar racun api di dalam tubuh Tetua Jinsi seharusnya bisa dikeluarkan dalam waktu 5 hari ke depan. Setelahnya, Xiaoyan akan menyediakan cairan obat dan Tetua Jinsi bisa berendam di dalamnya selama 2-3 bulan secara rutin. Dengan begitu, racun api yang tersisa akan menghilang sepenuhnya. Tetua Jinsi pun sontak berterima kasih kepada Xiaoyan. Jika di masa depan Xiaoyan membutuhkan bantuan, klan tikus penelan emas pasti akan membantunya sebisa mungkin. Kegembiraan pun perlahan muncul di wajah Tetua Jinsi. Dia bisa merasakan kalau racun yang sudah menyerangnya selama bertahun-tahun akhirnya bisa disembuhkan. Sementara itu, di sisi lain Xiaoyan tampak sedikit termenung sembari mengusap sebuah titik di dadanya. Bagaimanapun, Xiaoyan masih belum bisa menghilangkan racun Doqi yang tertanam di tubuhnya sampai saat ini. Meskipun dia belum menemukan elit Duzun untuk membantu menghapus racun tersebut, tetapi setelah dia mencapai kelas Duzong, kemampuan untuk melawan racun Doqi ini juga meningkat secara signifikan. Sebuah pikiran pun melintas di kepala Xiaoyan jika dia bisa memperbaiki racun Doqi tersebut dengan kemampuannya sendiri. Maka hal ini jelas akan menjadi tonik yang sangat baik untuk meningkatkan kekuatannya. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu, dan dalam kurun waktu ini pengobatan Tetua Jinsi masih terus berlanjut. Berkat kemampuan alkemis Xiaoyan, kondisi Tetua Jinsi pun tampak semakin membaik seiring berjalannya waktu. Di samping itu, Xiaoyan juga perlahan terus mempelajari racun Doqi yang tertanam di dalam tubuhnya. Tentu saja Xiaoyan masih belum berani mengambil tindakan, apalagi sampai membuka segel yang dipasang oleh dokter peri kecil sebelumnya. Sesaat kemudian Xiaoyan lalu menarik kembali api hijau giok dan akhirnya menghentikan proses pengobatan. Tetua Jinsi pun buru-buru keluar dari baskom. Saat ini dia dapat merasakan kalau energi kehidupan terus mengalir di dalam tubuhnya. Sambil tersenyum, Xiaoyan lantas memberikan 2 botol giok kepada Tetua Jinsi dan berkata, "Ini adalah cairan obat serta pil obat yang dibutuhkan untuk menghapus sisa-sisa racun di dalam tubuhmu. Karena sebagian racun telah dikeluarkan, maka aku akan pergi besok pagi." Tetua Jinsi pun cukup terkejut ketika mendengar kalau Xiaoyan akan segera pergi. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menahannya, mengingat Xiaoyan sepertinya memiliki beberapa urusan yang mendesak. Xiaoyan pun perlahan mengangguk. Bagaimanapun pertemuan besar 4 pavilion akan segera dimulai. Jika dia sampai melewatkan kesempatan ini, takutnya peluang untuk bertemu dengan Feng Zunze akan benar-benar menghilang. Singkat cerita, hari pun berlalu dan kini terlihat Xiaoyan sedang duduk bersila di atas tempat tidur sembari menatap ke arah titik racun Doqi di tubuhnya. Pada saat ini, segel yang dipasang oleh dokter peri kecil tampak semakin melemah akibat erosi yang ditimbulkan racun tersebut.
Seperti yang sudah dijelaskan, ada dua metode yang bisa dilakukan untuk menghilangkan racun Doki ini. Pertama, Xiaoyan bisa meminta bantuan kepada seorang elit dusun, dan kedua, dia bisa mencari api surgawi baru. Meskipun dia belum memenuhi kedua kondisi tersebut, tetapi Xiaoyan samar-samar dapat merasakan begitu dia mencapai kelas Dozong, tekanan yang ditimbulkan racun tersebut tidak semenakutkan seperti di masa lalu. Setelah berenung sejenak, Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri dan berniat memurnikan racun tersebut secara bertahap. Sesaat kemudian, api Jogyok di dalam tubuh Xiaoyan pun dengan cepat mengalir dan membungkus segel racun Doki itu. Di bawah suhu panas yang dipancarkan api surgawi, segel itu pun perlahan melemah dan membuka sedikit celah. Xiaoyan pun segera memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas mengerahkan api Jogyok untuk memurnikan sebagian kecil energi hitam yang tersembunyi di dalamnya. Selama kurang lebih 1 jam melakukan pembakaran, racun hitam yang melekat pun akhirnya berhasil dihapus. Kini yang tersisa hanyalah sebuah Doki murni dengan afinitas kehidupan yang sangat tinggi. Ekspresi puas pun perlahan muncul di wajah Xiaoyan ketika melihat Doki murni tersebut. Jika dia berhasil menyempurnakan racun Doki itu sepenuhnya, kekuatannya kemungkinan besar akan melompat ke level bintang 3 Dozong. Beberapa pil tingkat 7 bahkan tidak bisa dibandingkan dengan efek peningkatan semacam ini. Setelah memikirkan seberapa besar manfaat yang bisa dia dapatkan, Xiaoyan pun perlahan mulai dipenuhi kegembiraan dan sangat berterima kasih kepada si Bian atas hadiah yang telah dia berikan. Setelah melakukan pembakaran sepanjang malam, tak terasa pagi pun kini telah tiba. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan merasakan kalau Doki yang mengalir di dalam tubuhnya benar-benar telah mengalami peningkatan. Jika dia berlatih secara normal, kemungkinan Xiaoyan membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk bisa mencapai tahap ini. Xiaoyan yakin tidak butuh waktu lama sampai dia menerobos ke bintang 2 Dozong. Kesulitan yang dialami para ahli di tingkat ini memang sangat berbeda jika dibandingkan dengan para ahli di tingkat Do Huang ke bawah. Tidak heran Tetua Sukian masih terjebak di ranah Dozong meski telah berlatih selama bertahun-tahun. Singkat cerita, Xiaoyan lantas beranjak keluar dan bersiap untuk pergi ke pertemuan besar 4 pavilion. Sesampainya di luar, Xiaoyan lalu menemui Tetua Jinxi dan juga Tetua Jingu untuk berpamitan. Karena tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menahan kepergian Xiaoyan, kedua tetua pun hanya bisa mengucapkan terima kasih atas bantuan yang dia berikan dan berharap Xiaoyan selamat sampai tempat tujuan. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Xiaoyan lalu berbalik dan bergegas meninggalkan pegunungan mata surgawi. Dengan kecepatan Xiaoyan saat ini tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar dari area pegunungan tersebut. Tentu saja perjalanan ini akan jauh lebih singkat jika dia menggunakan bantuan sayap tulang. Namun setelah mendengar peringatan dari Raja Serigala sebelumnya, Xiaoyan memutuskan untuk tidak menunjukkan sayap itu kecuali dalam keadaan terdesak saja. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas mengambil gulungan peta dari cincin penyimpanannya untuk menentukan arah tujuan. Menurut apa yang dikatakan Mu Qingluan, pertemuan besar ini seharusnya akan diadakan di markas besar Pavilion Fenglei yang terletak di dekat perbatasan antara wilayah utara dan wilayah tengah Central Plains. Jarak antara pegunungan mata surgawi ke markas Pavilion Fenglei bisa dikatakan cukup jauh. Jika dilihat dari kecepatan Xiaoyan, dia setidaknya membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk sampai ke tempat tersebut. Karena tidak ingin membuang waktu, Xiaoyan pun segera meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal. Pertemuan besar 4 pavilion sendiri sudah dilakukan secara konsisten dalam waktu lama. Meskipun tidak sebanding dengan kompetisi pil gathering, tetapi acara besar ini sudah termasuk langka di wilayah Central Plains. Selain untuk mempertahankan posisi keempat pavilion, acara ini juga diadakan untuk melihat bakat-bakat pelatihan yang dimiliki para ahli dari generasi muda. Sebagai contoh, sudah ada beberapa murid elit seperti Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chen, dan juga Mu Qingluan. Tentu saja masih ada banyak ahli muda yang tersembunyi di dataran tengah yang luas ini. Selain para murid dari 4 pavilion, pertemuan besar ini juga memperbolehkan ahli dari luar untuk ikut berpartisipasi. Tentu saja mereka harus melewati proses seleksi terlebih dahulu sebelum mengikuti kompetisi tersebut. Di samping itu, lokasi pertemuan besar ini biasanya ditentukan oleh pihak yang berhasil memenangkan kompetisi di musim sebelumnya. Dikarenakan pemenang musim lalu adalah Pavilion Fenglei, mereka pun memutuskan untuk melaksanakan pertemuan besar tahun ini di markas mereka.
Scene lalu berpindah dan memperlihatkan area pegunungan petir tempat di mana markas Pavilion Fenglai berada. Luas pegunungan ini berkali-kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan pegunungan Mata Surgawi. Terlihat di dasar gunung sudah ada begitu banyak ahli yang berkumpul untuk mengikuti proses seleksi. Selang beberapa waktu, Xiaoyan pun akhirnya sampai dan mendarat di tempat ini. Dengan ekspresi tertegun, Xiaoyan perlahan menyapu pandangannya untuk melihat lautan manusia yang ada di hadapannya. Pemandangan ini secara alami membuat Xiaoyan bertanya-tanya apakah pertemuan besar 4 pavilion sudah dimulai. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiaoyan lantas memakai topeng pemberian Yafei demi menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun tempat ini merupakan markas utama Pavilion Fenglai. Jika dia sampai muncul secara terang-terangan, takutnya para ahli dari fraksi tersebut akan langsung menyergapnya sebelum bisa bertemu dengan Feng Zunze. Singkat cerita, Xiaoyan lalu bergabung ke dalam kerumunan menuju markas Pavilion Fenglai. Sepanjang perjalanan, para ahli lainnya terus membicarakan kandidat dari 4 pavilion yang ikut berpartisipasi. Setelah memasuki kolam darah beberapa waktu lalu, mereka yakin kekuatan Feng Qing'er dan jenius lainnya pasti sudah mengalami peningkatan besar. Selain itu, para ahli juga membicarakan masalah terkait Xiaoyan yang semakin terkenal akhir-akhir ini. Pembicaraan ini secara alami membuat Xiaoyan cukup terganggu. Jika namanya terus menyebar, takutnya para utusan dari Aula Jiwa akan menemukannya lebih cepat dan menimbulkan masalah yang sangat merepotkan. Selang beberapa waktu, Xiaoyan akhirnya berhasil melewati pintu masuk pegunungan petir yang dijaga oleh beberapa murid Pavilion Fenglai. Namun karena hanya para tamu istimewa yang diizinkan terbang di wilayah ini, Xiaoyan pun terpaksa berjalan demi menyembunyikan identitasnya. Dari kejauhan, Xiaoyan bisa melihat kilatan petir yang tiada habisnya terus bergemuruh di puncak gunung. Jelas itu adalah lokasi di mana markas Pavilion Fenglai berada. Setelah berjalan cukup lama, Xiaoyan pun akhirnya tiba di sebuah pangkalan. Terlihat di sana terdapat 2 jalan batu yang disediakan untuk mencapai puncak gunung. Jalan pertama disediakan bagi para ahli yang datang untuk menonton, sedangkan jalan satunya disediakan bagi para ahli yang berniat untuk berpartisipasi. Di pangkalan ini juga ada cukup banyak murid Pavilion Fenglai yang ditugaskan untuk mengawasi para tamu yang datang. Di antara pasukan tersebut, Xiaoyan menemukan ada 2 elit Dozong yang datang ke pegunungan Mata Surgawi bersama Feng Qing'er sebelumnya. Menurut persepsi spiritual Xiaoyan, kedua tetua ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Hal ini membuatnya penasaran apakah dia benar-benar bisa lolos dari pemeriksaan tersebut. Namun setelah mendengar pembicaraan para ahli, ternyata pemeriksaan hanya dilakukan kepada para ahli yang datang untuk berpartisipasi. Xiaoyan pun sontak merasa lega. Dengan begitu, dia hanya perlu masuk melalui jalur penonton tanpa harus khawatir identitasnya terbongkar. Tak lama kemudian, tetua Dozong itu lantas menyapu pandangannya ke arah para ahli dan menjelaskan beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti kompetisi. Pertama, mereka semua harus mencapai kelas Do Huang ke atas. Kedua, para peserta tidak boleh berumur lebih dari 30 tahun. Dan terakhir, mereka harus bisa bertahan selama 5 pertukaran dengannya. Persyaratan ini secara alami membuat sebagian besar ahli yang hadir memilih untuk mengambil jalur kiri dan lebih baik menjadi bagian dari penonton saja. Tepat ketika Xiaoyan ingin mengambil langkah menuju jalur kiri, sang tetua yang mengawas itu pun tiba-tiba menoleh dan menghentikan Xiaoyan. Sambil mengerutkan kening, tetua itu lantas berkata, "Bocah, tampaknya kau telah mencapai kualifikasi untuk mengikuti kompetisi. Lantas mengapa kau tidak datang dan mencobanya?" Xiaoyan pun perlahan menangkupkan kedua tangannya dan menjawab kalau dia tidak tertarik dengan kompetisi yang diadakan oleh 4 pavilion. Kedatangannya ke tempat ini semata-mata hanya untuk menemukan seseorang. Jawaban Xiaoyan itu jelas membuat kedua tetua merasa sedikit kesal. Pada awalnya, tetua Huo sempat merasakan ada afinitas api yang sangat kuat terpancar dari tubuh Xiaoyan. Namun setelah mengamati Xiaoyan lebih jauh, sepertinya semua itu hanyalah sebuah ilusi belaka. Karena dirasa tidak ada lagi yang mencurigakan dari Xiaoyan, tetua itu pun akhirnya membiarkannya untuk pergi. Baru saja Xiaoyan melangkahkan kakinya, seekor bangau warna-warni pun tiba-tiba muncul di langit dan menarik perhatian semua orang. Mereka tentu mengetahui kalau sosok yang berada di atas bangau tersebut adalah Feng Qing'er, sang jenius dari Pavilion Fenglai. Xiaoyan yang melihat Feng Qing'er lewat di atasnya pun semakin yakin kalau orang ini memanglah tidak biasa.
Bahkan setelah dia mencapai kelas Douzong, Xiaoyan masih belum bisa untuk melihat kekuatan wanita tersebut. Meskipun 3 jenius lain masih menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi Xiaoyan yakin kalau pemenang dari pertemuan besar 4 pavilion ini kemungkinan besar akan diamankan oleh Feng Qing'er.